Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu penghilangan minyak bumi. Ya, minyak bumi merupakan produk atau zat perubahan dari zat alami yang terdiri dari zat-zat organik selama ribuan tahun yang tersimpan di dalam lapisan bumi. Kemudian minyak bumi itu terdiri dari menghasilkan bahan bakar, yaitu untuk menghasilkan bahan bakar kendaraan, kemudian mesin, dan juga untuk menghasilkan zat-zat petrokimia. Karena minyak bumi merupakan campuran dari ribuan zat organik yang penggunaannya selalu sesuai terhadap perubahan kebutuhan manusia. Baiklah, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan dari kelompok kami, yaitu ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Hoirul Anwar, kemudian ada Erviantiana, kemudian yang ketiga ada Ega Dwi Anggraini. Nah, untuk materi kita ada beberapa materi utama. Di sini ada dasar dari hidrokarbon itu terdapat ada minyak mentah, itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada minyak mentah parafinik seperti parafin, isoparafin, dan olefin. Kemudian ada juga minyak mentah naftenik berupa naften serta campuran dari keduanya, yaitu mixed base. Kemudian untuk yang pertama yaitu susunan penyusun minyak bumi, yaitu susunan senyawa penyusun minyak bumi utama yaitu merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari parafin, naftalen, aromat, senyawa hidrokarbon monoolefin, dan senyawa hidrokarbon diolefin, serta senyawa bukan hidrokarbon yaitu senyawa organik yang mengandung atom unsur belerang, oksigen, nitrogen, dan juga logam. Untuk yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon parafin. Senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus CnH2n+2. Senyawa ini mempunyai sifat kimia yang stabil pada suhu biasa dan tidak bereaksi dengan asam sulfat pekat dan asam sulfat berasap, kemudian larutan alkali pekat, asam nitrat, maupun juga oksidator kuat seperti asam kromat, kecuali senyawa yang mempunyai atom karbon tersier. Bereaksi lambat dengan klor dengan bantuan sinar matahari, serta bereaksi dengan klor dan brom jika ada katalis. Senyawa hidrokarbon parafin sampai dengan 4 buah atom karbon pada keadaan standar atau STP berupa gas. Metana dan etana adalah zat utama yang terdapat dalam gas alam, sedangkan propana, butana, normal butana merupakan dan isobutana merupakan komponen utama dari LPG atau liquefied petroleum gas. Kemudian senyawa hidrokarbon parafin dengan 5-16 buah atom pada keadaan standar berupa cairan, dan terdapat fraksi nafta, naftalen, bensin, kerosin, solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Senyawa hidrokarbon parafin dengan lebih dari 16 atom karbon pada keadaan standar berupa padat. Kemudian yang kedua yaitu senyawa hidrokarbon naften. Senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus CnH2n. Karena senyawa hidrokarbon ini mempunyai sifat kimia yang mirip dengan sifat dari hidrokarbon parafin dan mempunyai struktur molekul yang siklik, maka senyawa hidrokarbon ini disebut juga dengan senyawa sikloparafin. Senyawa hidrokarbon naften yang terdapat dalam minyak bumi yaitu siklopentana dan sikloheksana, yang terdapat dalam fraksi nafta dan fraksi minyak bumi dengan titik didih yang lebih tinggi. Walaupun jumlah atom karbon dalam cincin naften yang dengan memuat harga 3, 4, 5, 6, dan 7, dan 8, namun umumnya dianggap bahwa senyawa naften dalam keadaan fraksi minyak bumi adalah senyawa naften yang mempunyai cincin 5 dan 6 karbon, karena terbukti senyawa naften inilah yang dapat diisolasi dari fraksi minyak bumi. Kemudian yang ketiga yaitu ada senyawa hidrokarbon aromat. Senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan rumus umum CnH2n-6. Senyawa ini mempunyai sifat kimia yang sangat reaktif dan mudah dioksidasi menjadi asam, dapat mengalami reaksi substitusi ataupun juga adisi tergantung pada kondisi reaksi. Hanya sedikit sekali minyak mentah yang mengandung senyawa aromat dengan titik didih yang rendah. Di samping senyawa hidrokarbon aromat sederhana seperti benzen, dalam minyak mentah juga terdapat senyawa hidrokarbon poliaromat seperti naftalen dan antrasen, terutama dalam fraksi beratnya. Kemudian yang keempat yaitu ada senyawa hidrokarbon monoolefin.
senyawa yang memiliki rumus kimia CnH2n dan merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh karena memiliki suatu ikatan rangkap 2. Monolefin dianggap tidak terdapat dalam minyak mentah, tetapi sedikit banyaknya terbentuk dalam distilasi minyak mentah dan terbentuk dalam proses rengkahan, sehingga bensin rengkahan mengandung banyak senyawa monoolefin. Kemudian yang selanjutnya itu ada senyawa hidrokarbon diolefin, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus umum CnH2n-2 dan merupakan senyawa tidak jenuh karena memiliki 2 buah ikatan rangkap 2. Seperti halnya monoolefin, senyawa ini tidak terdapat dalam minyak mentah tetapi terbentuk dalam proses rengkahan. Senyawa diolefin tidak stabil, sangat reaktif dan cenderung berpolimerisasi membentuk suatu damar. Selanjutnya yaitu tahapan untuk destilasi atau suatu fraksionasi. Yaitu untuk tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses pengolahan minyak bumi mentah atau crude oil, yaitu suatu destilasi. Destilasi atau kita biasa kenal dengan suatu fraksionasi merupakan suatu proses pemisahan minyak bumi ke dalam suatu fraksi-fraksi yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Proses destilasi biasanya dilakukan pada sebuah tanur tinggi yang memiliki konsep kedap udara. Adapun cracking fraksi-fraksi untuk tahapan yang kedua. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu reforming. Tahapan selanjutnya yaitu alkilasi dan polimerisasi. Tahapan selanjutnya yaitu treating dan tahapan terakhir yaitu blending. Adapun perbedaan dari minyak mentah ringan atau light crude oil yang mengandung kadar logam dan belerang rendah, berwarna terang dan bersifat encer dan memiliki viskositas yang rendah. Sedangkan minyak mentah berat atau heavy crude oil mengandung kadar logam belerang yang tinggi, memiliki viskositas yang tinggi dan ketika akan digunakan harus dipanaskan hingga meleleh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai proses destilasi bertingkat. Minyak mentah merupakan campuran yang kompleks dengan komponen utama alkana dan juga sebagian kecil alkena, alkona dan juga sikloalkana, aromatik dan juga senyawa organik. Nah, meskipun kompleks, untungnya terdapat cara mudah untuk memisahkan komponen-komponennya, yakni berdasarkan perbedaan nilai titik didihnya. Nah, itu disebut dengan destilasi bertingkat. Untuk mendapatkan produk akhir yang sesuai dengan yang diinginkan, maka sebagian hasil dari destilasi bertingkat itu perlu diolah lebih lanjut melalui proses konversi, pemisahan pengotor dalam fraksi pencampuran fraksi. Hal ini dikarenakan jenis komponen hidrokarbon begitu banyak dan juga isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan, maka proses destilasi bertingkat dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu minyak mentah itu dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air tekanan tinggi sampai suhunya 600 derajat Celcius. Nah, uap minyak mentah ini yang dihasilkan ini kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tandur destilasi. Lalu, dalam menara destilasi uap minyak mentah itu bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau tray. Lalu setiap pelat itu memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelombang atau bubble cap yang memungkinkan uap lewat. Lalu selanjutnya itu dalam pergerakannya uap minyak mentah itu akan menjadi dingin. Nah, sebagian uap itu akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Nah, zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu itu disebut fraksi. Lalu fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara destilasi. Sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar fraksional destilasi. Ini adalah gambarnya. Lalu di sini ada skema mengenai pembuatan bensin.
Baik, di sini tuh ada skema mengenai pembuatan bensin. Jadi, bensin itu merupakan produk penting dari pengolahan minyak bumi karena adanya permintaan pasaran tinggi pada bensin. Nah, sistem bahan bakar suatu mesin terdiri dari sistem suplai bahan bakar dan sistem penakar bahan bakar. Nah, sistem suplai bahan bakar ini berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke sistem penakar bahan bakar. Nah, sistem penakar bahan bakar pada mesin itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu penakar jumlah udara dan bahan bakar agar diperoleh campuran udara bahan bakar yang dapat dibakar dengan cepat dan sempurna di dalam silinder. Lalu yang kedua juga ada atomisasi dan penyebar bahan bakar dalam aliran udara atau dikenal dengan air fuel ratio atau AFR. Nah, salah satu cara untuk menaikkan efisiensi motor adalah dengan menaikkan perbandingan kompresi serta mengurangi terjadinya detonasi atau knocking bensin dengan angka oktan yang tinggi yang akan mampu mengatasi denotasi. Nah, semakin besar angka oktan, makin besar pula kemampuan bertahan bensin terhadap denotasi atau knocking. Jadi, makin tinggi angka oktannya, maka makin kecil kemungkinan terjadinya denotasi atau knocking. Nah, dengan berkurangnya intensitas untuk berdenotasi, maka campuran udara dan bahan bakar yang dikompresi itu menjadi lebih banyak. Nah, sehingga tenaga motor akan lebih besar dan pemakaian bahan bakar menjadi lebih hemat. Nah, angka oktan ini tergantung pada struktur senyawa hidrokarbon yang terdapat pada bensin. Nah, antidenotasi dari bahan bakar bensin diukur dengan mesin CVR atau Cooperative Fuel Research Engine, di mana harga perbandingan kompresi mesin ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Penyelidikan angka oktan suatu bahan bakar dilakukan dengan cara membandingkan sifat. Berikut ini adalah skema dari pembuatan bensin. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas bensin yang pertama yaitu adalah menambahkan zat aditif seperti tetraethylet atau TL. Itu adalah bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan pada bensin dan juga yang kedua itu ada MTBA, yaitu adalah methyl tersier butyl ether yang merupakan zat aditif yang dapat meningkatkan oktan pada. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai kualitas bensin akan saya sampaikan sendiri, di mana selain kuantitas, bensin juga itu harus memiliki kualitas yang baik, yaitu mengandung banyak rantai alkana yang bercabang daripada rantai lurusnya. Nah, hal ini dikarenakan rantai alkana bercabang itu tidak terlalu mudah terbakar, jadi lebih sedikit kekuatan yang dihasilkan dan energi yang ditransfer ke piston itu lebih besar. Sementara alkana rantai lurus itu sangat mudah terbakar. Hal ini menyebabkan pembakaran terjadi terlalu awal sebelum piston mencapai posisi yang tepat. Akibatnya timbul bunyi ledakan yang dikenal dengan ketukan atau knocking, di mana pembakaran terlalu awal ini juga berarti ada sisa komponen bensin yang belum terbakar sehingga energi yang ditransfer ke piston itu tidak maksimum. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai cara menaikkan jumlah alkana rantai bercabang, di mana cara menaikkan jumlah alkana rantai bercabang adalah dengan menambahkan zat adiktif misalnya seperti TEL dan juga MTBA serta proses kertakan, di mana cracking adalah tahapan pengolahan minyak bumi yang dilakukan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul-molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Misalnya pengolahan fraksi minyak, solar, atau minyak tanah menjadi bensin. Nah, fraksi-fraksi yang dihasilkan dari proses distilasi tersebut kemudian dimurnikan melalui proses cracking. Nah, proses cracking itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara panas, cara katalis, dan juga cara kombinasi antara perengkahan dan hidrogenasi untuk menghasilkan senyawa yang jenuh. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai bilangan oktan pada bensin. Nah, dari uji sampel bensin yang dibeli di SPBU, diketahui bahwa nilai bilangan oktannya itu ada 92. Hal ini berarti mengandung 92% dari isoktana dan 8% N-heptana. Nah, hal ini dikarenakan kualitas bensin itu ditentukan berdasarkan bilangan oktan. Bensin yang memiliki bilangan oktan dengan angka sekitar lebih dari 0 dan kurang dari 100 itu memiliki kualitas pembakaran campuran X% volume iso-oktana dan 100 kurang X% volume N-heptana. Dan demikian bensin dengan bilangan oktan 92 menunjukkan presentasi volume iso-oktananya itu 92 dan 8% itu menunjukkan volume dari N-heptana. Oke, kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bensin, minyak tanah, dan juga minyak pelumas. Dimana apabila bensin, minyak tanah, dan juga minyak pelumas itu dicampurkan kemudian dimasukkan ke dalam alat suling, maka fraksi pertama yang keluar dari alat distilasi adalah bensin. Nah, di sini sudah ada ya bahwa ada data titik didih dari bensin, minyak tanah, dan juga minyak pelumas. Nah, kita bisa lihat berdasarkan data titik didih tersebut, fraksi pertama keluar dari alat distilasi adalah bensin. Hal ini dikarenakan bensin memiliki titik didih yang rendah, sehingga bensin akan menguap terlebih dahulu, atau yang pertama keluar dari alat distilasi. Di antara ketiga fraksi tersebut yang memiliki titik didih paling tinggi adalah minyak pelumas, dan yang memiliki titik didih paling rendah yaitu bensin.
Baik, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami mengenai industri penghilangan minyak bumi. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.